Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mada Putra Datrianto dengan NPM 240810101092. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang tugas algoritma pemrograman pada materi looping bersarang atau nested loop. Pada video kali ini saya akan membuat dua jenis segitiga menggunakan for loop dengan segitiga ini dan segitiga ini. Oke. Di sini langsung aja kita lanjut ke segitiga pertama. Untuk kode yang pertama di sini seperti ini. Untuk algoritmanya di sini pertama user akan menginputkan tinggi dari segitiga tersebut dan segitiga akan dicetak dan ditampilkan pada layar konsol. Untuk metode yang saya gunakan di sini saya menggunakan titik tengah dari segitiga sebagai acuan untuk mencetak bintang dan mencetak spasi. Dan di sini untuk pertama-tama kita menggunakan scanf dan printf untuk mengambil data dari user untuk acuan sebagai tinggi dari segitiga. Dan untuk lebar dari setiap barisnya di sini kita menggunakan 2 kali tinggi dari segitiga yang udah diinputkan oleh user tadi. Dan di sini untuk titik tengahnya, di sini kita menggunakan rumus median yaitu lebar ditambah 1 dibagi 2. Oke. Dan untuk mencetak bintang dan spasinya untuk membentuk segitiga sama kaki, di sini kita menggunakan for loop. Ya, dimana di sini ada for i kurang dari tinggi dan i plus plus dan di dalamnya ada for j. Dan untuk metodenya pertama-tama di sini kita menggunakan for i yang dimulai dari i sama dengan 0 sampai i kurang dari tinggi. Ia akan mengulang terus-menerus dari i sama dengan 0 sampai i kurang dari tinggi. Dan di dalamnya ada for j, yang dimana for j ini akan mengulang dari angka 1, j sama dengan 1 sampai j kurang dari sama dengan lebar. Dan karena ada looping di dalam looping atau nested loop, di sini loop yang di dalamnya akan dikerjakan terlebih dahulu baru loop yang ada di luarnya. Contohnya di sini pertama-tama, di sini jika kita inputkan tinggi sama dengan 5, maka lebarnya adalah 2. Dan untuk titik tengahnya adalah 5,5. Karena di sini kita menggunakan integer untuk variabelnya, maka di sini titik tengahnya adalah 5. Karena integer merupakan tipe data dengan bilangan bulat. Oke. Sini kita andai-andaikan saja titik tengah sama dengan 5. Nah, pertama i sama dengan 0. Lalu di dalamnya ada j sama dengan 1. Di sini j sama dengan 1 sampai j kurang dari sama dengan lebar. Dia akan melooping terus, dia akan mencetak sebuah karakter di mana jika j di sini kurang dari titik tengah, j di sini lebih dari di sini dan di sini ketika i sama dengan 0 dan j sama dengan 1, di sini dia akan mencetak apabila j lebih dari sama dengan titik tengah dikurangin i dan titik tengah kurang dan di sini untuk pertama-tama kita mulai dari i sama dengan 0, j sama dengan 1. Di sini dia akan mencetak sebuah bintang dan di sini kita mulai dari i sama dengan 0 dan j sama dengan 1. Di sini i sama dengan 0 akan jalan, looping i, lalu looping j akan jalan. Di sini tingginya adalah 5 dan lebarnya adalah 10. Jadi j nanti bakalan mengulang terus-menerus sampai 10 kali. Dan untuk looping yang pertama di sini i sama dengan 0, j sama dengan 1. Di sini dia akan mencetak antara bintang atau spasi. Ketika J
itu dia ada di antara titik tengah kurang dari I dan titik tengah plus I, dia akan mencetak bintang. Dan di luar itu dia akan mencetak spasi. Oke, di sini langsung aja kita contohkan. Oke, pertama-tama di sini I sama dengan 0 dan J sama dengan 1. Di sini berarti titik tengah dikurangin I, berarti 5 dikurangi 0. Berarti 5, dan titik tengah plus I adalah 5 ditambah 0, berarti 5 juga. Berarti di sini syaratnya untuk mencetak bintang di sini dia harus J-nya itu harus di antara 5 dan 5. Berarti di sini untuk looping pertama J sama dengan 1, berarti dia tidak lebih dari 5, berarti dia di print spasi. Lalu J looping lagi, J sama dengan 2, berarti dia belum lebih dari 5, berarti dia looping dengan mencetak spasi lagi. Lalu looping lagi, J sama dengan 3, karena 3 belum lebih dari sama dengan 5, berarti dia mencetak spasi lagi. Lalu looping lagi, J sama dengan 3, J sama dengan 4. Di sini berarti 4 belum lebih dari sama dengan 5. Berarti dia mencetak spasi lagi. Lalu looping lagi, J sama dengan 5. Nah, J sama dengan 5 di sini berarti dia udah memenuhi untuk syarat ini. Oleh karena itu di sini kita mencetak bintang. Nah, lalu lanjut lagi, J sama dengan 6. Nah, karena J sama dengan 6 ini tidak kurang dari titik tengah plus I. Titik tengah plus I-nya ini tadi kan 5 kan? Berarti di sini dia mencetak spasi lagi. Dan seterusnya sampai 10. Nah, seperti ini. Lalu jika dia sudah selesai looping J-nya ini, dia bakalan pindah ke baris yang baru /printf/n ini. Nah, dia bakalan pindah ke bawahnya. Lalu di sini dia akan mengulang lagi untuk I-nya karena dia udah selesai di kode di dalamnya ini. Berarti sekarang I sama dengan 1. I sama dengan 1 dan J sama dengan 1. Nah, berarti di sini titik tengahnya adalah 5, titik tengah dikurangin I, 5 dikurangi 1, berarti di sini dia 4. Dan titik tengah plus I di sini 6. Oke, karena 5 ditambah 1 sama dengan 6. Oke, di sini kita cek ya, apakah J lebih dari 4 dan kurang dari 6. Kita cek. Pertama, di sini J sama dengan 1. Oh, tentu saja tidak. Oleh karena itu, dia bakalan mencetak spasi. Lalu J sama dengan 2, looping lagi. Tentu saja tidak, karena dia kurang dari 4. Berarti ngeprint spasi lagi. Terus lagi, sekarang J sama dengan 3. Apakah benar? J sama dengan 3 tidak, karena dia kurang dari 4. Lalu berarti dia mencetak spasi lagi. Nah, di sini J sama dengan 4. J sama dengan 4 berarti di sini dia sudah ada di antara angka 4 dan 6. Karena itu dia bakalan mencetak bintang. Lalu J looping lagi, J sama dengan 5, berarti dia lebih dari 5 dan kurang dari 6, berarti benar. Cetak bintang lagi. Lalu dia di sini looping lagi, J sama dengan 6. J sama dengan 6 di sini apakah benar? Jawabannya iya. Dia lebih dari 4 dan lebih dari sama dengan 4 dan kurang dari sama dengan 6. Berarti ngeprint lagi bintang. Nah, lalu looping lagi di sini. Looping lagi berarti J sama dengan 7. J sama dengan 7 di sini tidak. Berarti dia spasi. Lalu J sama dengan 8. Dia udah lebih dari 6, berarti tidak. Ngeprint spasi lagi. Dia lebih dari 9, berarti tidak. Ngeprint spasi lagi. Berarti sekarang J lebih dari 10. J sama dengan 10. Nah, karena udah sama dengan 10, di sini dia bakalan pindah baris lagi karena looping J-nya udah selesai. Ini tadi kan lebarnya 10. Berarti dia udah ada di batas paling akhir, berarti dia akan mencetak baris baru di bawah. Dan nanti dia bakalan mengulang seperti terus-menerus hingga membentuk segitiga seperti ini. Nanti jadinya kayak gini. Tuh. Jadi ini adalah metode yang saya gunakan untuk membuat segitiga sama kaki.
Oke, karena ini udah selesai, kita bakalan lanjut ke segitiga kode yang selanjutnya. Oke, di sini kita udah di dalam kode yang kedua. Di sini kita mencetak sebuah segitiga siku-siku yang kebalik. Jadi dia segitiga siku-siku yang menghadap ke kiri. Nah, untuk algoritmanya sama kayak tadi. Pertama di sini user menginputkan untuk tingginya berapa, contohnya 10. Di sini dia bakalan mencetak space 10 kali. Dan untuk algoritma dari for loop-nya di sini dia lebih simpel dari yang sebelumnya. Pertama-tama di sini kita menggunakan 3 loop yang dimana ada loop I, loop K, dan loop J. Di sini untuk loop I dimulai dari I sama dengan 1 kurang dari sama dengan tinggi. Lalu untuk loop K juga, K sama dengan 1 kurang dari sama dengan tinggi dikurangin I. Dan loop J sama dengan 1, J kurang dari sama dengan I. Oke, langsung aja kita contohkan aja. Pertama-tama di sini kita masukkan tinggi 5 aja. Berarti di sini tingginya 5 ya. Oke. Berarti I sama dengan 1, I kurang dari sama dengan tinggi. Berarti di sini dia bakalan mencetak terlebih dahulu untuk spasinya. Di sini K kurang dari sama dengan tinggi dikurangin I. I-nya sama 1, berarti tingginya 5. Berarti K kurang dari sama dengan 4. Jadi looping ini akan mengulang terus-menerus sampai 4 kali. Dia bakalan mencetak spasi sampai 4 kali. Kita cetak spasi sampai 4 kali ya. Di sini kalian lihat di baris 4. Ada di baris 20. 1, 2, 3, 4. Oke. Setelah looping ini selesai berjalan, di sini dia bakal lanjut ke looping yang ada di bawahnya. Di sini untuk looping di bawahnya, di sini dimulai dari J sama dengan 1 sampai J kurang dari sama dengan I. I-nya berapa tadi? I-nya sekarang 1. Berarti di sini J sama dengan 1. Berarti di sini dia akan mengulang sebanyak 1 kali saja. Oleh karena itu di sini kita akan mencetak bintang sebanyak 1 kali. Nah, jika sudah di sini dia bakal lanjut di bawahnya dan akan mencetak baris baru menggunakan /n. Lalu mengulang lagi I sama dengan 2. I sama dengan 2 berarti di sini loop K bakalan mengulang dari 1 sampai tinggi dikurangin I. Tingginya 5 dikurangi 2, berarti dia bakalan mengulang sebanyak 3 kali. Di sini dia bakal mencetak spasi sebanyak 3 kali. Nah, setelah mencetak spasi sebanyak 3 kali, di sini I-nya kan 2. Berarti di sini loop J bakalan mengulang dari J sama dengan 1 sampai J kurang dari sama dengan 2. Berarti bakalan mencetak bintang sebanyak 2 kali karena mengulang sebanyak 2 kali. Lalu jika sudah dia bakalan mencetak enter atau /n lagi di bawahnya. Dan dia akan mengulang terus-menerus seperti itu. Selanjutnya I sama dengan 3 berarti spasinya ada 2 seperti ini. Terus karena I sama dengan 3 dia bakalan looping bintang ini, mencetak bintang loop J sebanyak 3 kali. 1, 2, 3. Lalu looping lagi I sama dengan 4 berarti di sini tinggi 5 dikurangi 4 berarti 1. Di sini dia bakalan mencetak spasi sebanyak 1 kali, lalu di sini dia bakal mencetak bintang sebanyak 4 kali karena loop J akan looping sebanyak 4 kali. Mulai dari J sama dengan 1 sampai J kurang dari sama dengan 4. Lalu lanjut yang terakhir di sini I sama dengan 5 karena di sini K dimulai dari 1 sampai K dikurang dari sama dengan 5 dikurangin 5 karena I-nya sekarang udah 5. Nah, di sini karena dia kurang dari sama dengan 0, 5 dikurangi 5 adalah 0 dan K-nya dimulai dari 1, berarti di sini loopingnya bakalan di skip karena dia udah tidak memenuhi syarat. Karena kan ini mulainya dari 1 dan sedangkan di sini syaratnya adalah kurang dari sama dengan 0, 5 dikurangi 5. Berarti dia sudah tidak memenuhi syarat. Jadi ini bakalan di skip. Dan dia bakal lanjut ke loopingnya di bawahnya. Karena di sini I-nya sama dengan 5, maka loop J akan mengulang sebanyak 5 kali mulai dari J sama dengan 1
sampai J kurang dari sama dengan 5. Oleh karena itu dia akan mencetak bintang sebanyak 5 kali. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi ini adalah hasil dari kode di atas, mulai dari baris 20 sampai 24 ini. Seperti itu. Oke. Terima kasih untuk video kali ini. Semoga bermanfaat dan mohon maaf apabila banyak kesalahan kata yang saya lontarkan pada video kali ini. Dan mohon maaf juga apabila penjelasannya kurang jelas pada video kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.